Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kedua, kita akan bahas bagaimana merumuskan masalah dalam karya ilmiah dan juga bagaimana menentukan judul. Atau boleh dibalik ya, nanti akan tahu alasannya kenapa penentuan judulnya ditaruh setelah rumusan masalah gitu ya. Baik. Menentukan rumusan masalah pada karya tulis ilmiah atau karya ilmiah menganut prinsip 5W1H, what, who, why, when, where, dan how. Apa yang ingin dibahas, siapa, atau instansinya, atau lembaga apa, atau kelompok apa, atau komunitas mana gitu ya. Dan why, kenapa, kapan, apakah menggunakan data 2020 atau 2021 atau menyebarkan kuesioner di tahun 2021, dan where, di mana lokasi penelitian atau tema dari, nggak harus penelitian ya, tulisan ilmiah yang akan kita bahas ini di mana kajiannya gitu ya. Terus dan bagaimana kondisi dari apa yang ingin kita tulis tersebut. Prinsip berikutnya yang perlu dipahami dalam perumusan masalah adalah membuat tegangan yang menarik rasa ingin tahu antara yang universal, maksudnya gini, bagaimana memancing pembaca agar kepo gitu ya, intinya bahasa sederhananya. Terus antara yang universal dengan yang partikular, antara yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui oleh para ahli atau khalayak pembaca. Maksudnya upayakanlah kita menulis sesuatu yang unik yang kira-kira orang belum tahu dan para ahli belum membahas gitu. Antara prinsip-prinsip umum dengan fakta-fakta atau temuan-temuan khusus, kaidah-kaidah atau tataran yang ideal dengan kenyataan atau realitas yang ada. Rumusan masalah yang efektif baru terjadi ketika ketiga hal yang tercakup dalam prinsip kedua ini mendapatkan perhatian yang secukupnya dari calon penulis makalah atau karya tulis ilmiah atau karya ilmiah, baik itu skripsi ataupun laporan magang, ataupun proposal penelitian, dan lain sebagainya berupa tulisan ilmiah. Oke, rumusan masalah dapat kita tuliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan. Nah, ini contoh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Ini contohnya penelitian Ibu tahun 2021 ini ya. Nah, yang pertama, bagaimana evaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan Unja dengan standar pendekatan ideal? Yang kedua, bagaimana hasil analisis statistik terkait faktor-faktor elemen dan hal-hal berdasarkan dimensi pengukuran kinerja staf UPT Perpustakaan Unja? Dan yang ketiga, bagaimana metode klasifikasi terbaik dalam pengelompokan staf UPT Perpustakaan Unja berdasarkan kinerjanya? Oke, rumusan masalah yang dalam bentuk pertanyaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pernyataan seperti ini. Yang pertama menjadi seperti ini. Kinerja staf UPT Perpustakaan Unja belum dievaluasi dengan pendekatan ISO 9001 N1 tahun 2000 atau 9001-2000 dan ISO 11620-2014. Yang kedua, kinerja staf UPT Perpustakaan Unja belum dianalisis secara keilmuan statistika, yakni dengan penerapan analisis diskriminan. Dan yang ketiga, belum adanya penetapan metode klasifikasi terbaik dalam pengelompokan staf UPT Perpustakaan Unja berdasarkan kinerjanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, rumusan masalah itu nggak selalu harus dalam bentuk pertanyaan, ya? Nggak harus, bisa dalam bentuk pernyataan. Dan nggak harus 3 ya, bisa 1, bisa 4, bisa 6, bisa 7, tergantung dari
sejauh mana kita ingin tulisan kita itu pembahasannya lebih kaya gitu. Kalau misalkan satu itu berarti kita fokus di toolsnya saja atau alat analisisnya saja, misal gitu ya. Kalau kita pingin lebih membahas detail atau lebih jauh gitu, kita tambahkanlah rumusan masalahnya jadi beberapa poin. Nah, tapi kalau misalkan ini tergantung nyamannya kita ya menulis ini, asalkan konsisten ya. Kalau misalkan rumusan masalah pertama itu sudah dibuat dalam bentuk pertanyaan, maka poin berikutnya 2, 3 dan seterusnya itu juga dalam bentuk pertanyaan, jangan dicampur-campur. Misalkan nomor 1 pertanyaan, terus yang kedua dalam bentuk pernyataan, jangan. Itu menunjukkan ketidakkonsistenan kita. Jadi kalau memang sudah pernyataan dari awal, pernyataan untuk poin berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kita lanjut. Kemudian, dengan adanya rumusan masalah, sebetulnya boleh ya, boleh latar belakang, boleh judul dulu, terus latar belakang dulu, boleh rumusan masalah. Tapi kalau ini kan Ibu berdasarkan pengalaman Ibu ya, kita temukan dulu masalah, kita buat rumusan masalahnya dulu, baru kita buat latar belakang. Latar belakang ini memuat pemikiran kita, gitu. Lalu kita tentukan judulnya. Nah, latar belakang masalah sendiri adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Pada latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Itu yang harus kita jelaskan dalam latar belakang. Selanjutnya, tujuan paling mendasar dari bagian latar belakang dalam sebuah tulisan ilmiah adalah menarik perhatian pembaca. Karena bagian inilah yang dibaca pertama kali oleh pembaca ya, walaupun di depan kita taruh abstrak mungkin, atau ringkasan penelitian gitu, atau ringkasan dari skripsi kita, tapi pembaca pasti langsung melihatnya ke latar belakang biasanya gitu ya. Karena terkadang dari abstrak itu tidak begitu tergambar pemikiran si penulis. Pemikiran penulis itu tergambarnya di latar belakang. Nah, latar belakang ini juga menyediakan informasi dasar yang terkait dan relevan dengan studi atau riset yang sedang dikerjakan. Membuat pernyataan dari pertanyaan pemandu riset merupakan bagian terpenting dalam latar belakang, sedangkan tinjauan pustaka diusahakan singkat dan padat. Nah, perhatikan perbedaannya. Untuk latar belakang ini ada data atau informasi dasar. Tapi bukan berarti kita mencantumkan penelitian terdahulu di latar belakang. Walaupun penelitian terdahulu itu di bagian saran alias rekomendasinya menyarankan untuk peneliti selanjutnya silahkan meneliti. Misalkan si peneliti terdahulu itu meneliti menggunakan analisis conjoin gitu ya, analisis conjoin, statistika multivariat. Terus dia menyarankan kita untuk menggunakan analisis lain, misalkan analisis komponen utama. Nah, disarankan oleh si peneliti sebelumnya. Terus kita cantumkan peneliti yang menyarankan hal itu di dalam latar belakang, jangan. Tempat yang tepat untuk mengutip penelitian terdahulu sekaligus memberikan penghargaan kepada para peneliti terdahulu jika kita menggunakan analisis yang sama dan fokus yang sama dengan yang mereka lakukan adalah di bab 2. Jadi di bab 2 itu kita cantumkan subbab baru yang judulnya penelitian terdahulu dan novelty atau kebaruan. Jadi kita cantumkan minimal 3, bisa 5, bisa 7 ya. Tapi kalau S1 dalam skripsi biasanya 3, minimal 3 penelitian terdahulu. Lalu kita cantumkan apa hal baru yang atau novelty dari penelitian kita. Makanya judul subbabnya adalah penelitian terdahulu dan novelty gitu. Jadi adalah kesalahan, bukan kesalahan sebenarnya riskan kalau kita memasukkan penelitian terdahulu itu di bab awal.
Karena bab 1 itu orang-orang pembaca taunya adalah hasil pemikiran kita. Kalau misalkan kita taruh di awal penelitian terdahulu, pembaca akan berpikir, oh dari sini idenya, oh nyontek ini, nah gitu ya. Jadi kesannya kayak kita plagiarism, tapi plagiarism ide gitu. Jadi usahakan untuk tidak mengutip di bab 1. Buatlah subbab tersendiri. Misal penelitian terdahulu tentang analisis komponen utama untuk masalah anggaran gitu ya. Terus dia pakai 3. Terus kita dapat lagi penelitian terdahulu sama toolsnya analisis komponen utama, variabelnya 5. Terus ada lagi penelitian yang sama tentang anggaran juga, variabelnya 7. Nah, terus pakai analisis komponen utama juga. Kita juga menggunakan analisis komponen utama. Nah, kebaruannya apa? Kita menggunakan variabel, misalkan 30 variabel gitu ya. Atau minimal lebih banyak lah, 10 misalkan 10. Kalau yang tadi kan 3, 5, 7 ya, yang sebelumnya. Kebaruan yang kita lakukan adalah kita menambah variabel. Nah, itu boleh gitu ya. Atau kalau misalkan kita menemukan alat analisis baru, misal nih, kita menemukan suatu rumus gitu ya, rumus matematika baru. Pengembangan dari rumus sebelumnya yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Nah, itu yang paling jenius itu yang bisa seperti itu ya. Boleh gitu ya, boleh seperti itu. Tapi kalau kita seandainya tidak memungkinkan kondisi seperti itu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, boleh dengan menambah jumlah variabel atau mengembangkan analisisnya. Contohnya di penelitian sebelumnya ekonometrik misalkan menerapkan analisis regresi multiple atau analisis regresi linear berganda itu tanpa mengatasi pelanggaran asumsi regresi linear klasiknya dengan membuang variabel, mengeliminasi variabel. Nah, yang kita lakukan bukan itu. Kita tetap mempertahankan variabel itu dengan melakukan berbagai metode yang disarankan oleh para ahli. Nah, itu juga suatu kebaruan ya. Jadi kita kutip penelitian terdahulu, lalu kita lakukan suatu kebaruan di perbedaan yang unik ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu jangan di bab 1. Jangan dijadikan penelitian orang sebagai dasar kita menulis gitu ya. Buatlah itu di bab 2. Oke. Lebih lanjut tentang bab 2 minggu depan tentang pengutipan juga. Terus yang ketiga, poin ketiga, kunci dalam membuat latar belakang masalah penelitian yang baik yaitu seberapa komprehensifnya kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang atau pembaca langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Kalau seandainya kita kan setelah menulis itu coba baca sendiri, baca sendiri tulisan kita, apakah dengan membaca tulisan kita itu orang sudah paham maksud yang kita ingin lakukan pada penelitian kita atau apa nih endingnya tulisan kita. Seharusnya orang-orang akan memahami gitu. Karena kalau misalkan penelitian atau tulisan itu hanya kita yang mengerti, itu nggak perlu dibuat KTI-nya gitu. Karena fungsi dari penulisan KTI ini adalah memberi pencerahan juga salah satu fungsinya gitu kan kepada pembaca. Maksudnya yang pembaca yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Nah, secara umum latar belakang harus memuat setidak-tidaknya 3 aspek, yaitu yang pertama aspek normatif atau kondisi yang seharusnya atau yang tadi disebutkan idealnya gitu ya. Terus yang kedua, aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal. Dengan demikian, pada aspek empiris akan tergambar gap atau ketimpangan antara normatif dan empiris. Nah, dalam statistika ada analisis tersendiri namanya analisis gap ya. Analisis ini cukup sederhana. Jadi bagi yang kepo silakan nanti browsing di Google, ada ya analisis gap gitu ya. Sehingga permasalahan yang diangkat dan dijadikan topik masalah penelitian tertera pada
bagian ini. Terus yang ketiga, aspek teoritis atau yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut gap, yang tadi gap itu ya. Terus aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisis data atau batasan penelitian yang dilakukan. Jadi aspek teoritis atau yuridis ini ada solusinya. Kita jangan cuma mengemukakan masalah, tapi kita juga menawarkan solusi yang mungkin akan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dari situ orang akan tertarik, oh gitu ya, bisa ya pakai itu. Nah, gitulah kira-kira ya. Kalau kita orang matematika berarti berupa analisis gitu kan. Baik itu dalam alat analisis yang ada dalam rumpun matematika murni, atau matematika terapan, ataupun statistika ya. Nah, latar belakang sejauh menyangkut topik penulisan adalah berupa hal-hal yang sudah diketahui atau dipercaya umum tentang topik pembahasan. Misalkan selama ini ada, misalnya kita membahas tentang mitos nih ya, terus mitos atau hal-hal yang sudah dipercayai masyarakat selama ini seperti apa. Terus apa yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Kalau sekarang kan banyak ya yang membahas tentang COVID gitu kan. Nah, terus apa yang berupa, kalau di konten-konten YouTube itu kan banyak ya mitos dan fakta. Nah, itu juga bisa disajikan di latar belakang. Misalkan ada isu-isu yang hoax gitu ya tentang COVID. Nah, itu dinamakan sebagai tapi orang percaya. Nah, itu kita taruh di hal-hal yang diketahui atau dipercaya umum. Terus yang kedua, hal-hal yang masih belum diketahui, ternyata selama ini apa yang dipercaya masyarakat itu salah menurut kita ya. Terus kita kasih tahu yang baru gitu ya. Atau hal-hal yang menjadi kontroversi atau masih menimbulkan perdebatan terkait topik pembahasan. Kalau masalah COVID banyak gitu ya. Terus yang ketiga, sejumlah temuan yang relevan menyangkut topik pembahasan. Nah, ini kalau temuan itu sudah menyangkut keilmiahan, berarti pendapat para ahli. Itu ya, sejumlah temuan yang relevan atau kita mengutip suatu buku gitu, tapi jangan penelitian orang ya, jangan KTI orang lain yang kita taruh di situ, tapi berupa, kalau buku nggak apa-apa gitu, atau sumber-sumber dari koran atau dari majalah atau dari pendapat para ahli di suatu webinar boleh. Terus seberapa penting dan signifikan topik ini dibahas kembali oleh tulisan ini. Misalkan topik ini sudah banyak yang membahas, kita ingin bahas juga karena memang kita anggap itu penting. Nah, coba kita pahamkan pembaca seberapa penting dan signifikannya topik ini untuk dibahas, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah pada ngopi semua kan? Ada yang nggak suka ngopi, udah pada ngeteh? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Nggak suka maksudnya minum, Bu. biar nggak ngantuk maksudnya. Kalau nggak suka ngopi, ngeteh atau minum jamu gitu ya. Nggak, ding. Nggak suka minum apa-apa misalnya gitu, ya udah minum air putih aja. Biar seger gitu, biar nggak ngantuk maksud Ibu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Yang poin ketiga, sejumlah temuan yang relevan menyangkut topik pembahasan. Itu kan tentang pendapat para ahli kan, Bu? Iya, iya. Kalau dulu pas SMP, pendapat. Jadi kami mau nanya, itu letaknya di latar belakang atau tinjauan pustaka, Bu? Jadi ini nggak ini ya, bukan yang apa ya, bukan yang seperti di tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka kan sampai panjang. Kalau ini kan kita ringkas gitu. Yang dibanyakin di latar belakang ini pemikiran kita. Jadi kalaupun kita sejumlah temuan itu hanya kita bahas sekilas. Nah, lebih lengkapnya di bab 2 gitu ya.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Jika tidak, kita lanjutkan. Membuat tujuan penelitian yang efektif. Suatu tujuan penelitian yang efektif, biasa disebut juga topic statement, tidak terlepas dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, objektif atau imparsial. Dalam artian, tujuan penelitian ini atau penulisan ini tidak memihak salah satu agensi atau subjek yang memesan dan membiayai atau mensponsori penelitian. Nah, ini yang berat kadang. Beratnya kenapa? Misal kita dapat sponsor dari suatu lembaga untuk meneliti lembaga itu gitu ya. Nah, di situ terkadang dilemanya kalau kita cantumkan yang hal-hal yang sebenarnya kondisinya yang misalkan agak jauh dari kondisi ideal, itu khawatir si sponsor ini tersinggung. Nah, di satu sisi kita ingin juga riset kita atau tulisan kita atau KTI kita, apakah skripsi itu tuh greget gitu kan, menggigit gitu. Maksudnya kalau kita publikasikan hal sebenarnya, itu sebenarnya akan menjadi suatu penelitian yang wow gitu. Tapi karena kita mempertimbangkan sponsor, lalu kita ubah gitu, itu salah. Seharusnya senang atau tidak senang si sponsor tadi, sampaikanlah kebenarannya. Karena terkadang mungkin sponsor itu juga ingin tahu kondisi sebenarnya. Misalkan kita meneliti suatu perusahaan itu yang bonafit ya, ngasih sponsor ke kita dalam jumlah dana yang besar untuk melakukan suatu riset. Lalu mereka minta laporan penelitian kita gitu ya. Berarti kan karya ilmiah ya. Nah, kita temukan banyak kondisi yang melanggar misalkan ISO tadi ya. Ternyata di prakteknya si perusahaan ini banyak pelanggaran yang terjadi. Kita khawatir nih, kita berharapnya tahun depan masih disponsori gitu ya. Tapi percayalah, coba sampaikan dulu kebenarannya gitu. Terus seberapa jauh mereka keberatan, dari situ kita bisa kondisikan hal-hal mana yang harus kita publikasikan dan mana yang kita sampaikan secara privasi kepada mereka gitu ya. Itu solusinya. Jadi jangan sampai kita buat-buat kondisinya jadi ideal padahal sama sekali tidak gitu ya. Dan jangan sampai kita mengutamakan dana alias komersialisasi penelitian dibandingkan dengan idealnya suatu penelitian atau tulisan ilmiah. Maksudnya gini, jangan sampai demi dana kita mengorbankan keilmuan kita. Nah, itu aja sih kuncinya. Terus yang kedua, dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu atau metaforis, dan menggunakan kata kerja aktif transitif untuk mencirikan. Dan yang ketiga, biasanya menggunakan bingkai kerja atau framework pada riset yang dilakukan, artinya masuk akal untuk dikerjakan, baik dari segi pembiayaan. Jangan kita lagi nggak punya uang terus kita rancang suatu penelitian yang rumit membutuhkan dana besar, jangan. Terus waktu pengerjaannya sesuaikanlah dengan target. Misalnya kalau skripsi kemarin kita sepakati di rapat dosen itu paling lama 75 hari atau 7 bulan ya, lupa Ibu. Ada waktunya ya, 7 bulan kalau nggak salah paling lama. Nah, jadi upayakanlah sebelum itu sudah selesai skripsinya. Jadi seminar plus skripsi. Tapi maksudnya kalau pun tidak tercapai, berarti bisa ngulang lagi kontraknya gitu ya. Paling gitu jadi solusinya. Orang-orang yang terlibat termasuk kompetensinya, itu harus kita cantumkan juga, bisa ditunjang sarana dan fasilitas yang tersedia. Maksudnya kita pertimbangkan, bukan cantumkan. Bisa ditunjang sarana dan fasilitas yang tersedia, terlihat ada manfaat atau kegunaan. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terus istilah yang lazim digunakan pada poin ini adalah the feasibility of research. Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Atau lihat contoh dulu ya. Ini contoh.
yang paling mudah merumuskan merumuskan tujuan penulisan karya ilmiah itu adalah berdasarkan rumusan yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, tadi kan rumusan masalahnya ada 3, jadi tujuannya juga 3. Yang pertama, mengevaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan Unja berdasarkan ISO. Terus yang kedua, melakukan analisis diskriminan atau penerapan statistika multivariat terhadap data kinerja staf UPT Perpustakaan Unja. Terus yang ketiga, menerapkan transformasi logit dalam evaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan Unja. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini disebut juga sebagai tujuan umum. Tujuan umum ini wajib dicantumkan di bab 1. Nah, ada lagi yang namanya tujuan khusus. Tujuan khusus ini boleh ditulis, boleh tidak. Nah, tujuan khusus dalam penulisan KTI atau penelitian, contohnya ada, ini penelitian yang berbeda. Ini contoh ya, contoh ada 2. Dengan 2 penelitian yang berbeda. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekologi keseluruhan desa-desa laboratorium terpadu atau DLT, serta clustering analysis dalam pengklasifikasian potensi ekologi desa-desa laboratorium terpadu Universitas Jambi menggunakan algoritma Fuzzy-Simons. Dan tujuan contoh berikutnya, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan UPT Perpustakaan Unja berdasarkan hasil evaluasi kinerja stafnya. Tujuan khusus ya, karena khusus ya cuma 1 ya. Nah, coba lihat, ada nggak di sini di tujuan umum tadi tujuan khusus yang masalah perpustakaan ini? Nggak ada kan? Jadi makanya kita perlu tambahkan. Tapi kalau misalkan tulisan kita rasa atau kita anggap atau kita nilai tidak perlu ada tujuan khusus, nggak masalah. Nah, kalau kita merasa belum tercover oleh si tujuan umum, boleh kita tambahkan. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pas? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada yang namanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, Ibu mau tanya, menurut Ananda semua di sini, penelitian kita sebagai matematikawan itu masuknya ke ranah yang kuantitatif atau kualitatif? Ada yang bisa jawab? Kuantitatif, Bu. Kualitatif. Kuantitatif. Siapa yang jawab kuantitatif tadi? Siapa yang jawab kualitatif? Coba, ntar kita buka dulu. Oke, yang menjawab kuantitatif coba raise hand. Yang menjawab kualitatif? Rasanya tadi Rifa Fadila menjawab kuantitatif. Nadia, Bu, kuantitatif. Ya, Nadia juga. Nah, dia juga. Terus ada beberapa yang menjawab kualitatif tadi. Coba perwakilan 1 orang yang menjawab kualitatif. Kenapa dikatakan kualitatif? Dan 1 orang yang menjawab kuantitatif. Boleh Rifa, boleh Nadia. Kuantitatif, kenapa disebut kuantitatif? Tadi yang menjawab kualitatif juga, kenapa alasannya disebut sebagai penelitian matematika ini kualitatif? Coba, siapa yang mau jawab dapat poin dari Ibu untuk nambah nilai UTS 10 poin deh. Silakan, mau Nadia atau Rifa, yang kuantitatif dulu deh. Karena kebanyakan penelitian di bidang matematika itu berbentuk numerik atau sistem angka. Gitu. Rifa, sama dengan Nadia? Kalau kami, Bu, dipilih matematika atau kuantitatif karena dia berhubungan dengan perhitungan, Bu. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih ke logika. Oke. Secara pemikiran. Matematika juga logika kan? Ini, Bu, secara pendapat opininya gitu, Bu. Tapi nggak melalui matematis. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Tadi yang menjawab kualitatif, silakan. Siapa perwakilannya?
Mulia mungkin menjawab kualitatif tadi. Tadi ada 3 ya rasanya yang jawab kualitatif. Tapi berbarengan gitu suaranya. Jadi ini nggak ke ada tadi yang jawab kualitatif? Atau tadi salah sebut ya, semuanya sebenarnya menjawab kuantitatif ya? Ahmad Fansuri menjawab kualitatif tadi? Oke, jadi benar ya, penelitian kita adalah wajibnya kuantitatif. Jadi, oke, kita bahas. Kendati pun kita ini kuantitatif, tapi boleh ya matematikawan membuat suatu penelitian yang kualitatif. Dan boleh juga menggabungkan keduanya. Tapi kewajiban kita adalah penelitian kuantitatif karena kita orang matematika. Terus di mana lagi segi keilmuan kita taruh kalau kita tidak menggunakan alat analisis kita atau alat atau apa ya, tidak menggunakan aspek-aspek keilmuan kita. Misalkan kita tidak menggunakan, misalkan kita berminat nih masalah geometri, tapi kita membahas tulisan kita atau karya ilmiah kita dengan kualitatif, ya nggak jadi dong di situ ada geometrinya gitu ya. Karena jika kita kualitatif itu benar tadi seperti yang disampaikan oleh yang bilang opini tadi, Rifa atau ini ya, atau Nadia tadi? Yang bilang opini Rifa, Bu. Iya, kualitatif itu benar mengembangkan opini. Jadi tapi opini-opininya itu pun diperdalam gitu ya. Jadi ada pengembangan opini di sana. Baik, kita coba lihat ini. Ketika penelitian sudah mulai dikerjakan, baik tujuan penelitian maupun perumusan masalah memang bisa mengalami dinamika dalam arti perubahan. Jadi setelah kita rumuskan tujuan atau masalahnya, masalah ataupun tujuannya, bisa suatu waktu berubah dari si yang tadi kita rumuskan itu gitu ya. Temuan-temuan baru di lapangan, hasil wawancara dengan narasumber beserta penafsirannya. Kerangka teori yang dicari dan digunakan sebagai paradigma penelitian, triangulasi dari beberapa metode riset, merupakan faktor-faktor yang dapat menyumbang pada perubahan, baik dalam arti modifikasi maupun penggantian tujuan penelitian serta rumusan masalah. Namun yang lebih baik adalah tidak ada perubahan alias konsisten. Jadi kita sudah mantap dalam hal perumusan, nggak perlu lagi ada perubahan. Sudah seperti itulah adanya ketika kita ke lapangan pun juga tidak mengubah rumusan masalah. Yang berubah hanyalah hasil dan pembahasannya. Maksudnya bisa jadi dugaan kita awalnya A, ternyata kondisi di lapangan B. Nah, itu tidak mengubah rumusan masalah, tetapi mengubah hipotesis, maksudnya bukan mengubah ya, hasil dari dan pembahasannya tidak sesuai dengan dugaan kita atau hipotesis kita. Intinya mungkin hipotesis yang kita duga itu tidak signifikan gitu ya. Nah, seperti dicatat oleh Parker, ada 2 dimensi yang dapat dibedakan ketika melakukan penelitian kualitatif. Ini untuk yang kualitatif ya. Dimensi pertama menyoroti apakah analisis dilakukan berdasarkan unit pendekatan kategoris atau berdasarkan teks. Jadi kalau berupa kategori gitu ya, misalkan mereka ini kalau di kuantitatif pakai angka kan, misalkan 100, 90, 80. Nah, untuk yang kualitatif mereka sangat baik, terus kategori ya, sangat baik, baik, kurang baik, atau berdasarkan teks, ada teksnya yang mereka kembangkan tadi, opini yang mereka kembangkan lagi, perdalam lagi gitu ya, sebagai keseluruhan atau pendekatan holistik. Dalam pendekatan holistik, teks dipandang dan diperlakukan sebagai suatu keutuhan. Sementara bagian-bagian yang menyusun teks ditafsirkan dalam konteks dan hubungan dengan bagian-bagian narasi lainnya. Sementara itu, dimensi kedua memberikan tekanan pada fokus analisis. Apakah mereka juga punya analisis ya, si penelitian kualitatif ini? Apakah pada isi atau pada bentuk? Jadi maksudnya ibu mereka ini ranah-ranah kayak rumpun bahasa gitu ya, terus sastra, terus penelitian-penelitian kayak sejarah, terus juga
arkeologi bisa jadi pakai kualitatif juga. Apalagi ya, hal-hal yang misalkan tapi kalau arkeologi dia sudah ada kayak paleontologi itu ya, ada softwarenya juga sekarang kuantitatif. Sebetulnya untuk yang kualitatif pun ada software namanya NVivo. Itu bisa juga yang kualitatif ada softwarenya juga. Terus nih, distingsi yang bisa ditarik antara isi dan bentuk biasanya merujuk pada cara membaca teks secara sastrawi, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Mereka juga punya aturan dalam membangun riset kualitatifnya atau tulisan ilmiah yang bersifat kualitatif itu punya aturan tersendiri juga yang mereka juga harus mengikuti keilmuannya gitu ya. Salah satu contoh pendekatan kualitatif yang membuka ruang untuk perubahan dalam perumusan masalah ataupun tujuan penelitian adalah pendekatan naratif. Nah, pendekatan naratif ini adalah suatu cara bertutur yang menceritakan satu atau lebih kejadian nyata yang tidak secara logis saling mengandaikan atau mengaitkan, yang dalam prosesnya topik tuturan tersebut bisa berkembang atau berubah. Biasanya penelitian kualitatif itu bermainnya di sana gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, perbedaan metode kuantitatif dengan penelitian kualitatif, metode kuantitatif ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi berdasarkan sampel yang diteliti. Jadi kita ambil sampel lalu kita generalisasi menjadi kesimpulannya itu membawa populasi gitu kan. Nah, di sini ada hubungan antar variabel, bukan cuma korelasi, bukan cuma analisis regresi, tetapi juga bisa jadi keterkaitan dalam rupa misalkan tadi ya, analisis komponen utama dari sekian banyak variabel, kita lihat keterkaitannya, lalu kita rumuskan, oh ternyata yang menjadi komponen utamanya ini gitu ya, variabel 5 misalkan gitu. Terus ada juga klasifikasi tadi. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kedekatan atau kemiripan atau indeks similaritasnya. Kita kelompokkan. Itu juga hubungan antar variabel. Jadi hubungan ini dalam kurung garis bawah bukan hanya korelasi ya, tapi bisa jadi berbagai macam analisis yang bisa kita lakukan terhadap si data yang ada atau variabel-variabel yang ada. Terus kita di situ bersifat menguji teori. Misalkan ada teori yang berkembang, apakah benar? Contohnya apa ya? Misal kata para ahli, pendapat para ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini adalah yang satu, nomor satu pemilikan gadget, yang kedua ketersediaan fasilitas e-learning, yang ketiga komunikasi dosen dalam penyampaian materi, dan yang keempat adalah tingkat partisipasi mahasiswa dalam upaya memahami materi perkuliahan. Misal itu ya, ada 4 ya, misal. Nah, itu kan teori. Selanjutnya kita kumpulkan data, misalkan kepemilikan nih, nanti dulu ya maksudnya skala datanya apa, kepemilikan smartphone. Kita data nih, ada yang punya, ada yang pinjam, ada yang nggak punya, ada yang harus kemana, ke warnet atau ke rental dulu gitu ya, bisa jadi kan, kita nggak tahu, bisa jadi HP-nya rusak atau apa. Terus atau HP-nya tidak support gitu ya, punya smartphone tapi tidak support untuk Zoom misal ya, bisa jadi kan. Itu juga masuk ke dalam data, kita data. Terus yang pokoknya begitu juga dengan variabel 2, 3 dan 4 kita data. Kita istilahnya kita lakukan riset kuesioner ya. Instrumen penelitian kita sebarkan, lalu jadilah terdapatlah data dari beberapa responden, minimal 30, tapi kalau tergantung, kalau misalnya variabelnya sudah banyak, itu minimal satu variabelnya itu yang 30, kalau malahan kalau misalkan untuk SEM ya, itu idealnya satu variabel itu 100 respondennya, berarti kalau ada 4 variabel 400, tapi itu kan kadang-kadang kembali lagi ke biaya, jadi kita batasi di depan, pembatasan masalah, jumlah responden dibatasi karena keterbatasan biaya, bisa jadi ya. Nah, terus setelah kita menguji teori ini,
itu kan menguji teori dengan mengembangkan suatu hipotesis. Nah, itu tadi apakah nanti pada akhirnya setelah kita meneliti itu bisa hipotesisnya diterima atau ditolak ya tergantung dari jawaban responden. Lalu kita lakukan generalisasi. Misalkan yang kita teliti itu prodi matematika yang kita ambil sampelnya 350. Kebanyakan ya. Itu populasi ya. Mahasiswa matematika yang sekarang masih terdaftar aktif yang belum lulus berapa orang kira-kira? Dari angkatan yang paling jauh 2000 berapa? 2015, 2014 masih ada ya? Taruhlah satu angkatan itu 50. Kayaknya kalau ambil sampel 200 bisa ya. Tapi pakai rumus nih, kita pakai rumus akhirnya rumus n itu ya, n kecil sama dengan bla bla bla. Nah, kita peroleh misalkan jumlah sampel yang terambil adalah 173 misal ya, untuk prodi matematika. Lalu kita generalisasi untuk menjadi prodi, padahal yang kita ambil cuma 173 mahasiswa misal gitu ya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu topik yang dibahas, memaparkan realita dan mengembangkan teori. Jadi mereka juga terkadang rekan-rekan kita dari rumpun riset kualitatif ini juga menyebarkan kuesioner. Nah, tujuannya untuk memperdalam tulisannya. Jadi opini mereka tidak hanya opini dari dalam diri mereka sendiri, tetapi mereka juga menampung opini dari responden gitu ya. Nah, gitu. Bedanya dengan kita hanya kita menggunakan metode analisis yang lebih rumit mungkin ya dalam menganalisis suatu pendapat. Misalnya sekarang kan sudah bisa kita analisis juga pendapat, terus juga sikap perilaku. Itu masuknya ke ranah non-metrik atau non-parametrik gitu kan. Kita juga bisa sekarang. Nah, dan penelitian kualitatif ini ketika dia sudah masuk ke ranah itu juga berubah menjadi kuanti gitu ya, dan boleh di mix, maksudnya kita penelitian kita kuantitatif diperkaya dengan kualitatif gitu ya, dengan pendekatan naratif juga, itu boleh, malah lebih baik. Makanya kita disarankan untuk collab atau kolaborasi dengan peneliti lain, dengan rumpun ilmu lain, agar penelitian atau karya ilmiah yang kita buat itu lebih kaya wawasan dan lebih dalam interpretasi dari hasil-hasil yang ditemukan. Karena kalau kita berdiri sendiri itu biasanya miskin akan penjelasan interpretasi, berhubung kita ini lebih sering mengukur ilmu-ilmu lain. Maksudnya misal kita meneliti bidang kesehatan, itu kan sudah harusnya collab dengan orang-orang kesehatan, bisa dengan tenaga medis, bisa dengan dosen FKIK gitu ya. Terus juga kita meneliti tentang psikologi, kita harusnya juga konsultasi dengan para psikolog atau psikiater atau dosen psikologi. Terus juga kalau mahasiswa berarti collab sesama mahasiswa. Misalkan kita mau teliti tentang AMDAL atau tentang ini ya, AMDAL untuk perusahaan gitu ya. Terus kita ingin kita dapat ide nih. Terus kita tahu perusahaan mana yang akan kita kaji. Bisa jadi misalkan perusahaan itu ada di dekat rumah kita gitu ya, di dekat domisili kita. Terus kita tahu ini ada masalah nih terkait isu lingkungan. Menurut hipotesis kita perusahaan itu melanggar ketentuan atau aturan-aturan di regulasi di bidang lingkungan hidup gitu ya. Jadi kita ajaklah mungkin mahasiswa lain dari prodi teknik lingkungan untuk barengan sama kita dalam menulis suatu karya ilmiah yang berbasis riset gitu ya. Ini sebetulnya karya ilmiah kan nggak harus riset seperti yang tadi disampaikan, ada kualitatif ada kuantitatif. Ketika tidak pakai riset itu berarti dia masuknya ke bisa jadi berdasarkan opini aja. Tapi itu biasanya miskin sekali ya kalau kualitatifnya tanpa riset gitu. Makanya sekarang digalakkan Merdeka Belajar dan perguruan tinggi ini diarahkan untuk berbasis riset gitu. Makanya dosen-dosen dimotivasi untuk mempublikasikan tulisan-tulisannya atau riset-risetnya.
Seperti itu ya. Nah, kita ajak kolaborasi atau kita ingin membahas tentang perekonomian di masa pandemi, kita ajaklah mahasiswa prodi ekonomi gitu, prodi ekonomi pembangunan atau ekonomi atau prodi akuntansi gitu ya. Boleh kita ajak karena mungkin mereka dari segi analisis bingung juga nih mau pakai apa ya gitu ya. Terus kita punya alat analisisnya, mereka punya permasalahan dan lebih tahu tentang kondisinya. Fungsinya apa? Ketika sudah ada hasil, mereka bisa membantu kita dalam menginterpretasi. Misalnya udah keluar nih hasilnya. Kalau kita kan cuma bisa menyimpulkan secara umum ya. Oh ternyata misalkan ternyata signifikan mempengaruhi tadi masalah kepemilikan smartphone. Jadi kalau dia minjam itu ngaruh gitu ya. Karena bisa jadi misalkan minjam punya ibunya lagi ke pasar, ternyata ada jadwal jam 7. Ibunya ternyata lupa kalau anaknya mau minjam, dibawa HP-nya gitu. Terus akhirnya nggak kuliah. Nah, bisa kan? Jadi atau itu ringan ya, yang berat lah misalkan masalah anggaran. Masalah anggaran ternyata kita cuma bisa menyimpulkan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan dan anggaran untuk sektor sosial ini penting di masa pandemi. Yang bisa menjelaskan tentang itu orang-orang yang benar-benar kompeten dalam bidang itu gitu kan. Kenapa itu penting dijelaskan oleh mereka? Mungkin ada teori lagi atau ternyata di dalam hasil analisis kita yang penting justru bukan kesehatan dan sosial gitu. Itu biasanya yang menjadi lebih ini ya karena berbeda dengan teori yang beredar di masyarakat gitu. Misalkan ternyata sektor yang penting itu adalah sektor pendidikan gitu. Selama ini diketahui orang mungkin untuk pandemi ini yang paling penting itu sektor kesehatan, ekonomi gitu ya atau sosial gitu ya. Terus kita menemukannya pendidikan. Nah, kita tanya sama orang teman-teman kita di FKIP misalkan. Oh, tentu saja penting pendidikan. Jadi kalau misalkan dia pendidikannya kurang baik, dalam hal memilah informasi kurang baik juga. Nah, pendapat mereka gitu ya, mungkin yang itu tidak terpikirkan oleh kita. Itulah kelebihan dari kolaborasi suatu riset atau penulisan ilmiah. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Kepanjangan ya Ibu ngejelasinnya. Jika tidak, kita lanjut. Oke. Ibu mau bertanya? Ya, silakan Nadia. Pertanyaan dia tentang masalah kualitatif sama kuantitatif, Ibu. Misalnya kita ngambil penelitian kualitatif, tapi kalau misalnya menggunakan software yang menggunakan perhitungan itu jatuhnya masih kualitatif atau udah kuantitatif, Bu? Kita ambil kualitatif. Kualitatif itu gini loh, kalau misalkan kita gini nih, kayak tadi di masalah sikap, perilaku gitu kan. Sebenarnya kalau kita jelaskan secara dengan pendekatan naratif itu kan bisa ya, tanpa harus diukur. Nah, pas kita ukur, kita angkakan, kita ubah itu menjadi kuesioner yang berupa angka. Nah, itu sudah kuantitatif. Namanya kuan gitu kan, kuantitatif. Dihitung gitu. Ada penghitungannya itu udah masuk ke kuantitatif. Nah, kalau kita murni aja tanpa ada seperti itu namanya kualitatif gitu. Tapi bisa juga digabung, di mix gitu kan. Makanya tadi di rumusan masalah bermainnya, kalau kita mau gabung kuantitatif dengan kualitatif, poin permasalahannya harus lebih dari satu. Karena kalau matematikawan kan wajibnya kuantitatif nih. Permasalahan pertama itu pasti masalah alat analisis kan. Alat analisis yang digunakan sebagai solusi permasalahan. Nah, kalau masalahnya cuma satu, ya itu berarti cuma satu itu masalahnya gitu kan. Misalnya gini, kalau dalam bentuk pernyataan nih, belum ada teori yang ditetapkan belum ada teori dalam penetapan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Misal masalahnya itu ya. Padahal itu kan sudah banyak kayak kajiannya.
Misal itu masalahnya. Terus tadi ternyata kita lihat variabelnya semuanya kualitatif, istilahnya variabel kategori gitu, variabel kategori misal. Jadi kalau kita jelaskan secara pendekatan naratif aja bisa sebetulnya. Itu penelitiannya kualitatif aja bisa sebetulnya kan. Nah, tapi kita sebagai orang matematika kan wajib nih bahas faktor-faktor itu, berarti larinya minimal ke regresi atau ke statistika non parametrik kalau dia berupa data perilaku, atau statistika non metrik berupa SEM ya kan, pemodelan persamaan struktural SEM ya. Nah, kalau seperti itu yang terjadi berarti sudah masuk ke ranah kuantitatif. Nah, kita mau nambahkan kualitatifnya, tambahkanlah di bawahnya poin berikutnya. Jadi kita bisa bahas selain yang alat analisis yang kita gunakan. Kalau misalkan kita cuma satu permasalahannya, itu otomatis lebih banyak membahas tentang analisis yang kita lakukan pada data itu, lalu kita menjelaskan interpretasi dari hasil analisis kita. Nah, untuk memperkaya, tambahlah poin-poin berikut yang berhubungan dengan penelitian tadi gitu. Nah, di situ ketika kita tambahkan poin-poin kan sudah tidak bahas alat analisis lagi. Artinya kita sudah menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif gitu. Gimana Nadia? Terima kasih Bu, sudah mengerti Bu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan seperti Ibu sampaikan, kenapa teknik penentuan judul itu di judul pertemuan kali ini Ibu taruh di belakang bukan di depan. Harusnya kan judul dulu ya, baru rumusan masalah gitu. Iya benar, nggak masalah seperti itu. Ini kan masalah urutannya doang ya. Atau mungkin karena pengaruh keilmuan Ibu juga, berhubung statistika itu sering random, jadi kadang-kadang dalam kehidupan pun menjadi random gitu, dalam membuat slide pun random. Itu terserah persepsi mahasiswa memandangnya. Nah, jadi gini ya, kalau Ibu, judul ini tidak terlepas dari kita menemukan masalah dulu gitu, atau ide dulu, baru kita buat judul. Nah, jadi ada beberapa teknik dalam penentuan judul ini, atau bukan teknik ini ya, waktu yang tepat untuk menentukan judul gitu kali ya. Yang pertama, dapat dilakukan setelah menemukan ide. Nih contohnya kita dapat ide nih, penelitian wisata ekologi kayaknya bagus ya. Nah gitu ya, kan ide dulu nih ya. Kalau sekarang kita lihat banyak nih desa-desa yang dijadikan tempat wisata gitu kan. Terus jadi kita kaitkan dan kita lihat ada yang wisata sungai ya kan. Terus Jambi ini lebih banyak ke wisata sungai gitu. Terus kita ya udahlah wisata sungai deh gitu kan. Wisata sungai. Terus habis itu kalau kita bawa ke matematika, kira-kira analisis apa yang bisa dilakukan ya untuk wisata sungai ini. Nah, itu. Jadi kita temukan ide, terus kita buat judul. Ini mirip ya dengan yang keempat, dapat dilakukan setelah menemukan tools atau alat analisis statistika matematika yang tepat. Bisa jadi masalah itu berat, misalkan belum ada penelitiannya. Jadi kita masih mencari-cari nih. Nah, kita susun dulu lah si rumusan masalahnya. Terus juga latar belakangnya. Baru kita terarah dan bisa menemukan, wah kayaknya ini cocok nih alat analisisnya. Misalkan pakai graf nih, atau oh ini sepertinya ranahnya optimasi. Nah, gitu kan. Oh, ini mungkin ranahnya analisis preferensi berupa misalkan analisis conjoin misalnya gitu. Atau pakai SEM aja ini kayaknya bisa gitu ya, masalah wisata sungai tadi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa atau kalau kita mau hati-hati, gunakanlah poin ketiga. Jadi penentuan judulnya setelah selesai bab semuanya kita rumuskan boleh gitu. Nah, boleh juga kita, tapi nggak mungkin kan kalau misalkan nggak ada ide, nggak ada apa, langsung tiba-tiba ada judul. Nah, di situ yang nggak mungkinnya. Makanya teknik penentuan judul ini Ibu cantumkan sebagai judul di judul pertemuan 2 ini sebagai setelah rumusan masalah gitu. Biasanya judul yang baik itu memuat masalah gitu. Tapi bukan berarti masalah itu menjadi judul, tidak gitu. Harus kita poles ya, nggak mungkin kita judul masalah di situ penurunan prestasi belajar mahasiswa itu kurang bagus ya.
dari untuk judul karya ilmiah tidak disarankan seperti itu gitu ya. Karena ada ketentuan sendiri dari penentuan judul itu. Seperti tadi syaratnya ada 5W 1H. Nah, kalau cuma kayak gitu kan berarti masih kurang ya, masih kurang lengkap. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Contoh judul ini. Nah, ini beberapa contoh judul penelitian Ibu. Apakah bisa dibaca? 2021 Ibu ada 4 penelitian. Yang pertama yang tadi penerapan analisis diskriminan dan transformasi logit dalam evaluasi kinerja staf UPT Perpustakaan Universitas Jambi. Yang kedua, clustering analysis dalam pengklasifikasian potensi ekologi desa-desa laboratorium terpadu Universitas Jambi menggunakan algoritma Fuzzy-Simmons. Dan yang ketiga, prinsipal komponen analisis dalam manajemen anggaran pemerintah daerah masa pandemi COVID-19 dan penetapan sektor utama penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Yang keempat, fuzzy clustering dalam penentuan prioritas realokasi anggaran kegiatan sektor pendidikan pemerintah daerah di Provinsi Jambi pada kondisi defisit anggaran masa pandemi COVID-19. Itu adalah contoh judul Ibu. Sebenarnya Ibu tidak susun berdasarkan 5W1H, tapi Ibu rasa ini sudah ada 5W1H-nya, kecuali mungkin nomor 1 tidak dibunyikan kapannya. Tapi melihat tahun penelitian kan bisa terlihat bahwa yang diukur itu di dalam ininya juga ada, dalam proposalnya juga dicantumkan, karena belum sampai ke penulisan laporan ya, dicantumkan tahun data adalah data kinerja 2020 dan 2021 gitu ya. Kalau DLT ini karena SK rektornya baru 2021 otomatis memang tahun ini gitu. Untuk yang Fuzzy-Simmons desa-desa laboratorium terpadu ada 60 desa dan kelurahan di SK rektor ya yang menjadi desa-desa laboratorium terpadu Universitas Jambi. Jadi desa-desa itulah yang disarankan untuk penelitian, baik itu penelitian dosen ataupun penelitian mahasiswa. Paling itu contoh judul. Ada pertanyaan? Jika tidak, ini slide terakhir. Atau ada yang mau didiskusikan dulu mungkin ya? Kalau yang lengkap ada 5W1H-nya itu nomor 3 dan 4. Ada ya masa pandeminya. Gitu. When-nya ada. Gitu. Ada pertanyaan? Jika tidak, kita cukupkan. Atau barangkali ada yang mau didiskusikan. Atau gini, kalau kelas R2 Ibu minta memberikan contoh. Siapa yang bisa memberikan contoh rumusan masalah dan judul suatu karya ilmiah berupa penelitian kuantitatif? Ada? Kalau yang tadi kan poinnya 10 masing-masing Nadia dengan Rifa ya. Nah, untuk yang sekarang poinnya 15. Jadi misal UTS-nya 70. Karena ada poin 15 jadi 85. Ada? Contoh rumusan masalah dan juga judul gitu. Atau ada yang punya tergambar dari penjelasan tadi, ada tergambar ide gitu. Oh, ini sepertinya bisa diteliti. Nah, gitu. Ada? Jika tidak ada, Ibu sekalian mengumumkan, kita nanti UTS-nya mungkin membuat artikel ya, dan kita upayakan bersama nanti mungkin sampai ke batas submission ke jurnal. Nanti akan Ibu sarankan beberapa jurnal yang tidak berbayar alias jurnal yang gratis, tidak dipungut bayaran. Ibu sudah ketemu ada 2 atau 3 ya. Walaupun belum terakreditasi, tetapi setidaknya tulisan mahasiswa sudah masuk. Nah, nanti akan Ibu bagi menjadi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Ada yang 5 mungkin.
Karena boleh ya, artikel boleh 6 orang. Tapi idealnya 3 sih. 3 atau 4 lah gitu ya. Nah, sekarang tidak disarankan membuat sendiri. Karena yang disarankan di Merdeka Belajar ini memang kolaboratif, riset kolaboratif. Nah, makanya Ibu kelompokkan nanti ya. Siap-siap kalau sudah punya ide ditulis aja dulu. Di kelompoknya nanti akan diperdebatkan bersama atau didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Setidaknya ide atau judul yang Ananda semua pikirkan akan mengalami proses seleksi di dalam kelompok masing-masing. Nah, itu harapan Ibu minggu depan kita padatkan materinya, dan pertemuan keempat kita sudah bisa mulai fokus ke template artikel dan bagaimana menulis artikel yang baik. Dan juga kita lebih ke praktek berarti ya, praktek penulisan artikel. Memang kalau di RPS praktek penulisannya ada di pertemuan yang dengan Bu Gusmi, tapi Bu Gusmi bukan praktek artikel kayaknya ya. Bu Gusmi nanti lebih ke makalah ya kayaknya. Nah, kalau artikel kan dia terbatas halamannya, lebih ringkas. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nggak pada ketiduran kan? Ibu izin tanya, Bu. Boleh, silakan. Misalnya judulnya itu diawali dengan analisis apa gitu kan, Bu. Terus Ya. itu boleh nggak, Bu? Itu termasuk ke kuantitatif masalah? Nggak masalah kan? Analisis apa dulu nih? Kalau analisis yang ranahnya kualitatif kan ada sendiri juga. Mereka pakai analisis juga seperti yang Ibu sampaikan tadi. Misal, Bu. Misal judulnya itu analisis persediaan bahan baku dengan metode OAK untuk meminimalkan biaya persediaan pada PTX, misalkan, Bu. Boleh. Nah, itu misalnya rumusan masalahnya gini, Bu. Bagaimana cara untuk meminimalkan biaya persediaan pada PTX dengan metode OAK gitu kan, Bu? Apa kan? Permasalahannya boleh. Ya, berarti dapat poin nih Siti Nurhaliza ya. Tadi sudah menyebutkan contoh rumusan masalah dan judul, poin 15. Benar. Udah benar. Itu kalau misalkan dia pakai Siti Nurhaliza pakai prinsip rumusan masalahnya 1. Nah, kalau mau ditambah lagi boleh. Itu kalau permasalahannya 1 poin, ya udah benar gitu. Udah boleh. Nanti kan masuknya ke ini ya, mata kuliah pengendalian persediaan ya. Iya, Bu. Ya, bisa. Boleh. Tentang pengendalian mutu juga boleh permasalahannya. Jadi luas sekali sebetulnya karena kita belajar. Jadi kan gini, kita sudah belajar banyak nih mata kuliah yang memuat analisis banyak sekali ya. Ada analisis, ada metode gitu. Metode dan analisis ya. Jadi Ibu rasa, kalau perempuan kan pakai rasa ya. Ibu rasa mahasiswa di sini semuanya, Nanda semuanya ini tidak akan kesulitan dalam menemukan suatu ide. Karena kita bisa masuk ke ranah mana, insya Allah bisa masuk ke ranah manapun kecuali yang masalah laboratorium ya, Nanda semua. Misalkan kita tentang senyawa kimia itu kita nggak bisa, susah ya kita masuk ke situ. Kecuali kalau kita memang collab sama ilmuwan, maksudnya teman-teman dari keilmuan lain. Kita diminta membedakan analisis komparatif antara beberapa senyawa. Itu kan kita nggak bisa sendiri dong. Mereka yang lebih tahu gitu kan. Walaupun kita mungkin dapat kimia dasar. Tapi kalau sudah masuk ke penelitian laboratorium dan sudah rumit senyawanya, sudah yang harganya mahal, bla 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 gitu. Misalkan kadmium atau apa, itu kan sudah bukan ranah kita lagi. Nah, tapi selain itu ya, atau gini, kita pakai spesies apa gitu yang ada di sungai. Nah, itu kan kita nggak paham ya, jangan. Nggak disarankan, boleh aja, tapi collab itu. Kalau skripsi, jangan yang collab, karena skripsi ini riset tunggal gitu. Walaupun ada pembimbingnya, yang melakukan riset kan mahasiswa sendirian. Jadi nggak bisa collab. Kalau collab itu nanti
ada waktunya. Kalau misal apakah jadi guru nanti kan, kalau guru mau naik pangkat juga bisa collab. Yang penting kan jadi penulis pertama. Misalkan ngajakin temennya, terus atau misalkan kita jadi asisten peneliti, otomatis kita membantu si peneliti gitu kan, atau kita menjadi analis di perusahaan gitu ya. Tapi untuk yang matematikanya, tools matematikanya atau metode matematika atau metode statistikanya. Jadi kita collab gitu, bisa collab. Kalau sekarang untuk skripsi sendiri, laporan magang pun sendiri. Otomatis kita bisa masuk kemanapun, insya Allah bisa, kecuali yang laboratorium. Atau bisa juga sih sebenarnya, kalau magangnya di perusahaan kayak yang ada teknik kimianya, bisa kita cuma mengambil data dari mereka, bisa juga. Tapi sebaiknya, khawatirnya data mereka tuh cuma 5 loh, kadang-kadang kendalanya gitu, karena mereka kan mahal juga ya. Misalkan yang mereka teliti itu ada 5 data, sementara secara statistika sampel itu minimalnya berapa gitu. Kalau yang sampel sedikit itu kan otomatis uji T kan sudah dianggap sebagai uji yang hanya untuk wawasan gitu. Bahkan Ibu lihat ada beberapa jurnal itu melarang jangan ikut tidak disarankan menggunakan uji T. Nah, seperti itu kalimatnya. Bukan maksudnya diskriminasi terhadap uji T, tapi karena memang uji T ini mungkin lebih ke sifatnya sekedar wawasan saja bagi peneliti atau di lampiran. Tidak boleh dibahas secara kalau dalam Master Chef Indonesia itu main course, nggak boleh main course ya. Itu sebagai pernak-pernik aja kali ya. Jadi maksudnya di lampiran. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ibu masih boleh itu Bu, menyebutkan judul. Boleh. Wah, Nadia banyak tabungannya ya. Tadi udah 10 nih. Boleh, silakan Nadia. Ibu, penerapan algoritma Dijkstra dalam penentuan rute terpendek untuk pembangunan jalur PDAM baru tahun 2021. Penerapan Dijkstranya oke. Tapi rute terpendek untuk PDAM baru harus dijelaskan di mana. Misalkan di komplek perumahan baru di daerah mana gitu. Kan ada misalkan jauh nih memang. Terus kita cari rute yang terpendek agar dari segi pembiayaannya juga PDAM-nya lebih ini diuntungkan gitu kan. Dan masyarakatnya juga bisa ditekan biaya untuk mendaftarnya. Boleh. Cuma harus dijelaskan. Misalnya untuk wilayah Kota Jambi itu. Kalau Kota Jambi kan kebanyakan udah dipasang, yang belum itu perumahan-perumahan baru biasanya. Jadi diperjelas, misalkan di perumahan misalnya perumahan Sunan Giri Regency itu boleh ya Bu? Sunan Giri Regency boleh, cuma kan itu kalau sudah masuk nggak usah lagi, yang belum masuk justru. Kalau Sunan Giri bukannya udah ya? Enggak Bu, misalnya aja Bu. Ya misalnya, ya bisa. Jadi tergambar tapi kan itu bisa, tapi diperjelas misalkan di komplek perumahan mana, terus juga untuk atau di kecamatan mana, oke lah karena rute ya, kita kan kalau misalkan fokus ke satu komplek khawatirnya malah rutenya cuma satu ya kan. Nah jadi kecamatan persempit. Kalau Kota Jambi kan kebanyakan sudah nanti akan, maksud Ibu gini loh, akan ada kalau skripsi penguji yang seperti Ibu ini, bukan cuma Ibu, banyak kan dosen-dosen lain juga pasti mempertanyakan kalau selagi kita membuat satu rumusan masalah itu kira-kira bisa digoyahkan oleh orang, itu buatlah bagaimana agar orang tidak bisa menggoyahkan masalah kita. Dan tadi fungsi latar belakang, setuju gitu pembaca, iya benar. Iya benar ya yang disampaikan penulis. Jadi masalah ini solusinya adalah masalah A, solusinya B ya gitu. Dan mereka tidak membantah lagi, mereka tidak mempertanyakan lagi atau mengkritisi lagi atau menyarankan solusi baru. Kan itu yang kita hindari dari penulisan. Makanya kita harus nulis. Kalau kita nggak tulis, banyak pihak yang meragukan tulisan kita. Makanya kita perlu penguatan dalam penulisan karya ilmiah. Kalau seandainya karya ilmiah itu tidak
dipresentasikan di seminar atau event-event ilmiah itu sebetulnya tidak perlu ditulis sampai sebegitunya gitu. Nah, cukup saja pakai langsung analisisnya to the point. Langsung judulnya apa, lakukan analisis, hasilnya, interpretasi. Udah gitu cukup. Tapi berhubung banyak pihak yang akan mungkin mengkomplain, nah makanya perlu penulisan yang benar-benar kuat dan mengikuti prosedur, metode, ketentuan ilmiah agar ide kita itu tadi dikemas dengan rapi dan juga tidak terbantahkan dan bahkan bisa menjadi teori baru. Nah, seperti itu ya. Boleh Nadia. Itu cuma masalah pemolesan judul aja dan kelengkapan, dilengkapi lagi judulnya gitu. Ada lagi yang lain? Jadi Nadia poin hari ini 25 ya. Yang lain ada? Oke Nadia. Yang lain gimana? Tugasnya apakah ada kendala? Ibu belum cek ya. Ibu untuk tugas itu contoh judul ya Bu. Misalnya kemarin ada buat ya. Untuk tugas kemarin misalnya dia membuat pertolongan pertama psikologi langkah untuk membantu meredam luka batin seseorang. Itu benar. Yang Ibu minta itu sebetulnya contoh karya ilmiah populer. Kalau tugasnya itu beda loh dengan kelas sebelah. Ibu tuh khawatirnya pada nanya-nanya ke R2 ya. Padahal kan Ibu bedakan tugasnya. Tapi Ibu belum cek nih. Kemarin ada yang nanya ke Ibu, siapa ya? Ada yang nanya WA Ibu. Ibu itu jenis-jenis ya, Bu? Iya, jenis-jenis Ibu bilang. Karya ilmiah populer. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau tugas itu dosen tidak menilai benar dan salah. Yang dilihat dosen adalah kemauan untuk mengerjakan. Jadi ada, ya seperti kalimat LMS lah ya. Ada upaya atau tidak ada upaya gitu. Yang dinilai hanya itu, simple sebetulnya ya. Kalau salah nggak apa-apa, nggak dosen juga nggak akan mempermalukan mahasiswa juga kan. Nggak mungkin kan, misalkan dosen bilang gini, si Budi misalnya gitu ya membuat tugas nggak gitu, nggak ada dosen yang gitu kan. Jadi kalaupun ada kesalahan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, itu yakinlah dosen akan memaafkannya. Atau mungkin dosen meluruskan, ada mungkin dosen yang memberi komentar, seharusnya yang benarnya seperti ini, bla bla bla. Atau bisa jadi dosen itu tidak memberi komentar, tapi di pertemuan selanjutnya membahas. Ibu tadi kebetulan belum lihat aja karena kemarin kecapean, jadi belum sempat buka tugas. Nah, kalau udah Ibu buka, pasti minggu depan Ibu komentarin. Misalkan di sini aja secara lisan aja, karena kalau pakai tulisan kan banyak juga yang harus dikomentarin ya kan. Jadi Ibu sampaikan ada beberapa temannya, nggak Ibu sebutin namanya, paling di kelas sebelah gitu ya, kelas R2 kemarin, sebagian membuat dalam bentuk general, ada yang membuat spesifik, dan keduanya tidak ada yang salah. Nah, seperti itulah. Jadi kalau tugas nggak masalah ya, jangan terlalu jadi gini, jangan berpikir terlalu berat untuk hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak porsinya untuk mendapat pemikiran berat gitu. Pikirkanlah hal-hal yang berat untuk ide kita. Nah, untuk ide-ide karya tulis kita. Jadi kalau kapan kita berpikir berat? Ketika memikirkan suatu permasalahan yang kemungkinan bisa kita bantu solusinya dengan alat analisis matematika murni atau matematika terapan atau statistika. Nah, disitulah saat dimana kita harus berpikir berat dan serius. Karena kalau kita berpikirnya di situ ringan, atau cuma sekitar 4% dari kemampuan otak kita, itu masalah yang akan dihasilkan itu tidak unik, masalah yang akan dihasilkan itu gampang tergoyahkan, dan masalah yang kita sajikan itu nantinya akan dianggap sebagai pasaran. Tetapi ketika kita mencurahkan segala energi kita untuk suatu permasalahan, baik itu 1, 2, 3, atau 10, bisa jadi ide kita catat 10 gitu ya, itu akan bagus. Kalau tidak tergunakan untuk skripsi dan magang kita, bisa jadi kita S2
Nah, buat S2 ya, banyak tuh makalah yang tugas-tugasnya makalah kalau S2 ya. Untuk makalah-makalah atau pas di dunia kerja. Nah, simpanlah ide-ide itu, suatu saat nanti pasti ada momen untuk kita menunjukkan ide-ide. Seperti Ibu tadi beberapa penelitian itu kan karena Ibu sempat bekerja di Pemda ya. Jadi Ibu merasakan apa sih masalah selama Ibu bekerja di pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Batanghari waktu itu ya. Disitulah Ibu tuangkan idenya. Jadi itu sebetulnya kan sudah lama nyimpannya, disimpan ya idenya di dalam buku, ditulis gitu. Oh ini bisa nih diselesaikan pakai ini. Tapi karena waktu itu Ibu kerja di Pemkab, kami kan tidak wajib waktu itu, belum diberlakukan juga fungsional. Semuanya fungsional umum atau struktural, jadi kasih atau jadi kabid atau jadi kadis gitu ya, atau jadi sekretaris daerah. Nah, tidak wajib membuat suatu publikasi dalam artikel. Kita menulis juga, tapi berupa laporan atau rencana Renja, Renstra, RPJMD, rancangan teknokratik, Lakip, terus habis itu ada notulensi, ada naskah kebijakan, dan itu tidak dipublikasikan dalam jurnal. Makanya kalau pas Ibu pindah, Ibu baru dari nol lagi gitu ya, karena waktu dulu pernah nulis di jurnal, tapi jurnalnya jurnal yang offline, maksudnya yang bukan online. Jadi hanya memiliki ISSN yang dicetak aja, bukan yang online. ISSN-nya di jurnal cetak di depan sampulnya itu. Dan itu tidak, sepertinya kalau dari pengelolanya tidak mengupload ya nggak terpublish tulisannya di pas ketika di googling, nggak ada namanya, nggak muncul gitu ya. Ada 2 kali Ibu masuk jurnal waktu di Pemda dulu ya. Nah tapi kalau sekarang karena itu nggak ada ISSN online-nya, otomatis Ibu dari nol lagi nih ceritanya. Dan udah submit kemarin artikel perdana setelah pindah ini, tapi belum dipublish kayaknya. Ya itu butuh proses juga. Jadi kita submit itu belum tentu serta-merta dibuat langsung dipublish. Pasti ada proses reviewnya dari reviewer, terus kita perbaiki dulu gitu ya. Nah, dosen aja gitu, apalagi mahasiswa. Jadi memang kita harus sabar dalam menulis. Kalau ada perbaikan-perbaikan, kita terima semuanya perbaikan itu gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin ada beberapa yang kita tidak mampu memperbaiki seperti yang diminta oleh reviewer, ya setidaknya kita sudah berupaya. Reviewer pun juga menilai mungkin upaya kita gitu ya. Tuh mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan? Jika tidak ada, kita sudahi pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kalau ditemukan kesalahan dalam penyampaian baik itu materi ataupun penyampaian tadi, ini kan nanti ada recordingnya. Silahkan sampaikan kritik, saran, masukannya, bisa wapri ke Ibu, atau rasanya LMS ini ada feedback. Tapi nanti aja ya feedbacknya sekalian Ibu ini ya, buat semua pertemuan. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan Fitriani baru masuk lagi nih. Ada yang keluar masuk ya dari tadi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas materi hari ini Bu. Sama-sama Ibu Enmit ya. Iya Bu. Iya Bu.